Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel saya, Benta Irawan SPD. Channel media yang berbagi informasi, khususnya tentang informasi tentang pendidikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mas Nadiem, Mas Menteri, mengenai kebijakan daripada RUU Siktiknas yang belakangan hari ini, beberapa hari belakang ini menjadi polemik di kalangan masyarakat pendidikan, khususnya guru, di mana pada kebijakan baru per Agustus 2022 ada salah satu ayat yang dihilangkan pada pasal 127 yang memuat di mana terdapat ayat yang dihilangkan, sehingga memunculkan polemik di kalangan masyarakat pendidikan. Namun per hari ini, Rabu 31 Agustus 2022, ada kebijakan atau penjelasan dari Mas Menteri Nadiem Makarim mengenai RUU tersebut berpihak kepada guru, di mana beliau mengatakan bahwa guru-guru tidak perlu mengantri lagi untuk peserta PPG yang sudah sangat panjang, sehingga setiap guru itu diberikan tunjangan, namun tidak perlu harus mengikuti proses PPG. Nah, siapa yang harus mengikuti profesi PPG? Yaitu yang disebut dengan PPG prajabatan. Jadi ketika mahasiswa sudah lulus kuliah dalam jurusan bidang guru atau FKIP, di situ diharuskan mempunyai sertifikat profesi yang didapat dengan cara mengikuti selama 2 semester, yaitu disebut PPG prajabatan. Baik, kita kembali ke topik tadi. Yang akan kita bahas adalah di sini mengenai penjelasan beliau. Mari kita sama-sama simak dari video berikut. Dalam hal ini saya akan mengutip informasi terbaru dari Tirto ID. Di sini saya membacakan penulis Rian Setiawan 31 Agustus 2022 tepat pukul 12.39 atau 1 jam yang lalu. Di sini mengatakan Mendikbud Nadiem mengklaim RUU Siktiknas akan bersejarah karena meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia. Bagaimana sebenarnya? Sama-sama kita pahami di sini. Tirto ID, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim guru yang belum memiliki sertifikat atau sertifikasi bisa menerima tunjangan melalui RUU atau Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Siktiknas. Sebab hingga saat ini, kata Nadiem, masih banyak guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi karena harus mengantre selama bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dan dari pendidikan profesi guru atau PPG. Maka ini RUU Siktiknas adalah perbaikan besar yang mau kita lakukan agar semua guru bisa menerima tunjangannya tanpa harus mengikuti proses PPG dan sertifikasi yang antreannya panjang sekali, kata Nadiem melalui keterangan tertulis Rabu 31 Agustus 2022. Jika harus mengantre sertifikasi PPG terlebih dahulu, para guru harus menunggu lama. Banyak guru yang usianya sudah mendekati masa pensiun, mereka harus menunggu sampai kapan lagi. Mereka membutuhkan penghasilan yang layak sekarang, bukan nanti tutupnya. Salah satu dampak positif RUU
Sisdiknas adalah program PPG yang kapasitasnya terbatas, bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Kedepannya, sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru, bukan untuk syarat mendapatkan tunjangan bagi guru yang sudah mengajar. Sertifikat guru akan menjadi seperti surat izin mengemudi untuk profesi guru, ucapnya. Sementara itu, guru yang sudah lulus sertifikasi tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus sepanjang masih memenuhi persyaratan. Kemudian pemerintah ingin pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidik di pendidikan kesetaraan, dan pendidik di pesantren formal bisa dapat diakui sebagai guru serta memiliki tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Founder Gojek ini mengklaim RUU Sisdiknas menjadi kebijakan yang paling berdampak positif bagi kesejahteraan para guru karena memberikan penghasilan layak bagi semua tenaga pendidik. Belum ada rancangan undang-undang yang benar-benar punya dampak lebih holistik dan terintegrasi terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Mungkin RUU Sisdiknas akan menjadi kebijakan yang paling berdampak positif kepada kesejahteraan guru, klaimnya. Selain itu, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbudristek telah memperjuangkan dana operasional atau BOS agar dapat digunakan secara fleksibel, salah satunya untuk pembiayaan penghasilan guru honorer termasuk pada saat pandemi. Fleksibilitas itu terus kami lanjutkan sampai sekarang. Kami juga memperjuangkan bantuan subsidi bagi guru dan tentunya sebanyak 300.000 guru honorer yang sudah menjadi P3K merupakan sebuah capaian besar, ungkapnya. Lebih lanjut, Nadiem menuturkan pelibatan publik merupakan unsur penting dalam menyempurnakan RUU Sisdiknas. Pihaknya terbuka jika ada pihak yang memberikan masukan atau substansi dan prinsip di dalam RUU Sisdiknas. Publik dapat mengakses naskah akademik, naskah RUU Sisdiknas, dan frequently asked questions atau FAQ melalui laman sisdiknas.kemdikbud.go.id. Kami harap RUU Sisdiknas ini menjadi RUU bersejarah, RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Jika ada hal-hal yang belum memenuhi harapan kita, mari kita bahas bersama dan sempurnakan tugas dia. Demikian rekan-rekan guru, artikel menurut yang Tirto ID yang ditulis oleh reporter Rian Setiawan, kemudian penulis dan editor Fareza Alfi. Baiklah rekan-rekan, demikian tadi sudah kita simak penjelasan dari Mas Menteri. Mudah-mudahan dari apa yang kita simak tadi memberikan pencerahan, memberikan harapan bagi kita semua, guru khususnya, supaya benar-benar dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita kerjakan, mendapat timbal balik, mendapat imbalan. Artinya diperhatikan oleh pemerintah dengan cara disamaratakan, mendapat tunjangan tanpa harus antri mendapatkan atau mendapat giliran untuk melaksanakan kegiatan PPG. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Rias, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.